Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan dulu Bang Herman pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan SKCK ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak? Ini SKCK diusulkan untuk dihapus. Setuju atau tidak Pak? Silakan Pak. Ya oke. Saya mau bertanya justru, kalau mau dihapus, jangan minta ke kepolisian. Polisi itu tinggal duduk manis nunggu kalau ada yang minta. Jadi sebenarnya itu tidak perlu ada kata-kata dihapus. Yang penting instansi atau lembaga yang biasa meminta SKCK itu jangan minta lagi percuma. Karena itu bisa juga dipalsukan, mudah didapat. Memang katanya nggak bayar, tapi ya terserah administrasi, wanitiro, kadang-kadang ada yang begitu kan. Jadi percuma juga itu. Karena faktanya ada ini orang-orang terpidana, mantan terpidana masuk jadi DPR, DPRD, masuk calon koruptor jadi kepala daerah dan lain-lain. Padahal mereka pakai SKCK juga, ya untuk apa itu gitu loh. Kemudian saya mohon ini supaya tidak semua napi itu pelaku kriminal. Ada yang karena kelalaian ya, kelalaian bawa kendaraan bermotor atau kelalaian yang lain. Jadi jangan gara-gara SKCK dia tidak bisa masuk tentara, tidak bisa masuk polisi, tidak bisa menjadi pegawai. Itu harus benar-benar tidak diperlukan, jangan diperlukan. Artinya bukan dihapus. Instansi, lembaga ya jangan minta SKCK, nggak ada gunanya. Itu menghambat. Terakhir, stempel tersebut jangan diminta di kepolisian jadi adaptif menghapus. Polisi nggak perlu menghapus, orang mereka cuma mengeluarkan kalau diminta. Kalau nggak diminta kan dia nggak perlu keluarkan itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik nih Bang, idenya Pak Ondo mengatakan bahwa ya lembaganya jangan minta SKCK supaya kemudian Polri ya tidak perlu keluarkan SKCK. Itu bisa Pak? Bagaimana Bang? Ya menarik juga sih. Jadi memang kalau lembaga-lembaga yang tidak memerlukan SKCK, ya otomatis dengan sendirinya tidak ada SKCK itu tidak akan pernah keluar kan. Kalau polisi kan sebetulnya kan pasti pajak kan. Kalau ada yang minta dikasih. Betul. Kalau nggak diminta nggak mungkin mereka keluarkan SKCK. Jadi sebetulnya ini kan timbal balik, ada yang minta, ada yang mengeluarkan. Walaupun undang-undang mengatakan memang kepolisian diberi kewenangan untuk mengeluarkan SKCK. Tapi kalau lembaganya tidak memerlukan lagi, ya memang tidak ada masalah sih. Bang, tapi pemikirannya kembali lagi tadi sebelum jeda. Mekanisme apa yang bisa memberikan entah perusahaan, entah lembaga yang lain yang meminta SKCK untuk bisa meneliti riwayat kepatuhan hukum dari si orang ini, Bang? Nah, pertanyaannya kan sebetulnya kan kalau dari situ muncul pertanyaan, masalahnya kan orang yang pernah mantan narapidana korupsi misalnya, ada yang menjadi bupati. Itu tadi kata Pak Ondo. Betul kata Pak Ondo. Lolos ya. Ada yang jadi calon gubernur. Padahal punya SKCK juga. SKCK juga. Artinya kan sebetulnya kan dari situ kita bisa melihat SKCK itu antara diperlukan dan tidak diperlukan. Kan begitu. Jadi tidak ada juga faktanya ketika orang dapat SKCK di situ juga bekas narapidana, malah dilantik jadi bupati kepala daerah kan gitu kan. Jadi di mana perlunya ini lagi kan gitu. Jadi SKCK-nya tidak berhasil menyaring begitu ya? Ya kita nggak tahu mengatakan tidak berhasil tidak menyaring, artinya toh catatan SKCK itu juga tidak diperlukan. Jadi kalau tidak terlalu diperlukan, ngapain diadain kan gitu kan? Dan itu akan mempersulit buat orang-orang kecil.